Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai salah satu arsitektur CNN, yaitu Inception versi 4. Pertama, mengenai dataset yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan dataset biji coklat yang terdiri dari 6 kelas, yaitu whole beans, kemudian bean fraction, lalu fermented beans, kemudian broken beans, lalu unfermented beans, dan moldy beans. Inception versi 4 sendiri merupakan evolusi dari Inception versi sebelumnya, yaitu dari Inception versi 1, kemudian ke Inception versi 2, lalu ke Inception versi 3. Nah, di Inception versi 4 itu sendiri merupakan Inception yang arsitekturnya lebih disederhanakan dan lebih diseragamkan, serta memiliki lebih banyak modul dibanding dengan Inception versi sebelumnya. Namun modul-modul Inception di Inception versi 4 sendiri itu lebih seragam walaupun lebih banyak. Secara umum, berikut gambaran arsitektur dari Inception versi 4. Di sini, yang membedakan Inception versi 4 dengan Inception pada versi sebelumnya yaitu terdapat sebuah blok yang namanya blok stem. Blok stem sendiri merupakan proses yang kita lakukan sebelum kita melakukan insepsi. Jadi sebelum modul-modul insepsi ini dijalankan, terlebih dahulu kita akan memasuki yang namanya modul stem. Nah, di dalam modul stem sendiri itu terjadi beberapa kali konvolusi yang disertai dengan max pooling. Lalu di masing-masing konvolusi terdapat sebuah konvolusi yang melakukan padding dan tidak melakukan padding. Jika konvolusi tersebut melakukan padding, maka dia akan ditandai dengan V, yang berarti dimensi dari outputnya merupakan sama dengan inputnya, yaitu tidak dilakukan reduksi. Kemudian setiap modul insepsi, setiap inception modul terjadi reduction setelahnya. Nah, insepsi dan reduction ini merupakan modul yang terpisah. Nah, ini merupakan Inception modul yang digunakan dalam Inception versi 4. Terdapat 3 versi, yaitu modul A, modul B, dan modul C. Nah, masing-masing modul ini yang membedakan merupakan banyaknya konvolusi yang dilakukan. Selanjutnya, mengenai implementasi dari Inception versi 4 pada Python. Nah, yang pertama-tama, di sini terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsi konvolusi. Nanti fungsi konvolusi ini yang akan kita gunakan secara terus-menerus. Fungsi konvolusi ini juga terjadi proses batch normalization dan menggunakan metode aktivasi ReLU. Lalu setelah itu didefinisikan fungsi untuk Inception A. Nah, di Inception A itu sendiri kita melakukan average pooling. Lalu di reduction A, blok reduction A, kita melakukan max pooling. Jadi yang membedakan antara block inception dan block reduction yaitu antara metode pooling yang digunakan. Di block inception, pooling yang digunakan adalah average pooling, sedangkan di reduction, pooling yang digunakan adalah max pooling. Seperti pada gambar sebelumnya, bahwa setiap inception pasti akan diikuti dengan reduction. Lalu selanjutnya yaitu Inception B dan Reduction B. Inception B dan Reduction B ini mirip dengan Inception A dan Reduction B. Yang membedakan masing-masing blok Inception dan Reduction adalah jumlah layer konvolusi di dalamnya. Namun mereka tetap sama-sama menggunakan average pooling dan max pooling. Lalu fungsi Inception C. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi yang namanya Inception versi 4 base. Nah, di dalam sini kita melakukan stem. Berikut adalah kode untuk melakukan blok stem. Di dalam blok ini pula kita menggunakan fungsi-fungsi yang kita telah buat sebelumnya. Nah, di sini pada blok stem sendiri kita sudah melakukan beberapa kali konvolusi. Namun di tiap-tiap konvolusi yang menjadi perbedaan adalah ada konvolusi yang tidak menggunakan padding. Kalau kita perhatikan pada fungsi konvolusi tadi, di sini
Di sini kita memiliki parameter padding yang memiliki nilai default yaitu same. Sehingga pada blok incepsi di sini di blok inception versi 4 ada konvolusi yang menggunakan padding valid. Kemudian ada konvolusi yang menggunakan padding same. Nah, kemudian setelah blok inception versi 4 base, kita akan menggunakan blok inception dan blok reduction yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama itu inception A, lalu diikuti dengan reduction A. Begitu pula untuk inception B dan inception C. Setelah masing-masing inception akan terjadi reduction. Kemudian fungsi inception versi 4 ini sendiri merupakan penggunaan dari fungsi inception versi 4 base tadi. Namun di dalam sini kita ikut sertakan model dari library Keras untuk menghitung akurasi dari model yang akan kita gunakan. Lalu di sini kita membuat sebuah fungsi create model. Create model sendiri fungsinya sederhana, yaitu mengembalikan instance dari fungsi inception versi 4. Nah, berdasarkan hasil training dan hasil testing, di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa pada akurasi semakin lama kita melakukan training, di sini kami menggunakan 100 epoch, semakin lama itu akurasinya akan semakin meningkat. Dan untuk validation loss semakin lama akan semakin menurun. Nah, pada akhirnya kami mendapatkan akurasi sekitar 96%. Sekian dari kami, semoga dapat bermanfaat.